Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini kita lagi di Museum Naskah Proklamasi. Ayo kita telusuri guys. Jadi di sini tuh pintu masuk dari Museum Naskah Proklamasi. Nah, sebelum kita menelusuri lebih dalam lagi, di sini saya akan menjelaskan apa aja sih yang terdapat di ruangan di museum ini. Nah, ruangan yang terdapat dalam museum ini tuh ada ruangan tamu, ada ruang perumusan, ada ruang pengetikan, ruang pengesahan, ruang menjelang proklamasi, ruang masa proklamasi, ruang mempertahankan masa kemerdekaan, ruang kembali ke masa proklamasi, dan ruangan pengenalan tokoh. Yuk ikuti keseruan kita. Nah, di sini itu ada ruangan pertama, yaitu ruangan tamu. Ruangan tamu ini dipergunakan pertemuan dengan I.R. Soekarno dengan Laksamana Tadashi Maeda. Pertemuan dengan Maeda pada tanggal 16 Agustus 1945, Bung Karno, Mohatta, Ahmad Subarjo diterima oleh Laksamana Muda Tadashi Maeda di kediamannya pada pukul sekitar 10 malam. Nah, sepulang dari Rengas Dengklok, yang dimana pertemuan ini untuk persiapan menjelang Indonesia Merdeka. Selanjutnya ini adalah ruangan kedua, yaitu ruang perumusan naskah proklamasi, yang dimana di sini I.R. Soekarno ditemani oleh Mohatta dan Ahmad Subarjo sedang merumuskan naskah proklamasi. Nah, di ruang perumusan ini, jadi sebelum ruang perumusan proklamasi ada peristiwa Jepang yang menyerah kepada sekutu yang dilatar belakangi karena kehancuran yang disebabkan oleh bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki serta ancaman dari Uni Soviet membuat Jepang sadar bahwa kekalahan sudah tidak dapat dielakkan. Akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1945, Kaisar Jepang Hirohito memutuskan untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nah, sekarang kita udah di ruang pengetikan teks proklamasi. Nah, pengetikan teks proklamasi ini diketik oleh Sayyidi Malik dan yang itu ditemani ini oleh dengan BM dia atau yang dikenal sebagai Burhanuddin Muhammadiyah. Nah, ruang ketiga ini biasanya setelah terjun dihadirin Soekarno meminta Sayyidi Malik untuk mengetikkan naskah proklamasi. Sayyidi Malik mengetik naskah proklamasi. Ruang bawah tangga ditemenin oleh BM dia pada saat pengetikan Sayyidi Malik melakukan 3 perubahan kata, yaitu tempo menjadi tempo, wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia, dan penulisan hari, bulan, dan tahun.
ada di ruang pengesahan naskah teks proklamasi. Nah, ini tuh bisa datangi sekitar kurang lebih 40-50 orang. Serta tempat ini diserahkan naskah proklamasi yang ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Peristiwa ini berlangsung menjelang subuh Jumat 17 Agustus 1945. Nah, konsep naskah proklamasi yang telah dirumuskan oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Subarjo dibawa ke Serambi Buka menemui para hadirin yang telah menunggu. Bung Karno kemudian membacakan rumusan pernyataan kemerdekaan yang telah dibuat itu secara perlahan-lahan dan berulang-ulang. Sesudah itu beliau juga bertanya kepada para hadirin setuju atau tidaknya terhadap rumusan itu. Menurut Bung Hatta, jawaban dari hadirin adalah gemuruhnya suara menyatakan setuju. Kemudian diulangi lagi pertanyaan oleh Bung Karno, benar-benar saudara setuju? Jawabannya adalah sama, yaitu setuju. Kita sedang berada di ruangan menjelang proklamasi. Perjuangan kemerdekaan Indonesia telah muncul pada awal abad ke-20 dalam bentuk pergerakan nasional yang dibawa penjajahan di Belanda. Perjuangan ini kian menggelora pada masa pendudukan Jepang 1842 hingga 1945. Perjuangan pemerintahan Jepang yang kian terdesak dalam pertempuran menghadapi sekutu. Cita-cita kemerdekaan diwujudkan pada saat kekosongan kekuasaan ketika Jepang telah menyerah tanpa syarat, namun pasukan sekutu belum tiba. Berikut ada doangan, yaitu sekitar proklamasi. Peristiwa atau sejarah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus 1945 berlangsung sederhana, hanya sekitar 1 jam, namun penuh hikmah dan membawa perubahan luar biasa dalam kehidupan bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan. Bangsa Indonesia berjuang mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan menata sebagai bidang kehidupan, antara lain bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sekarang saya lagi di ruangan tokoh-tokoh. Berikut ini tokoh-tokoh yang hadir di rumusan naskah proklamasi. Nah, yang pertama ada Soekarno, yang kedua ada Muhammad Hatta, ketiga ada Mr. Ahmad Sumarjo, yang keempat ada Dr. Muhammad Amir, 5 ada Dr. Buntaran Marto Atmojo, dan yang keenam ada Mr. Igusti Ketut Puja, dan tokoh-tokoh lainnya yang hadir dalam rumusan naskah proklamasi. Nah, dan yang tidak ada di dalam di sini di foto-foto ini adalah 3 orang, yaitu berikut beliau Adi Sultan Dayang Raja, Semaun Bakti, dan Sudirman. Ya, sekarang saya sedang berada di ruangan kembali ke masa proklamasi. Di sini ada berbagai foto-foto pada saat Bapak Penduduk kita sedang proklamasi. Nah, di sini ada foto Muhammad Hatta menyatakan mandatnya yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1950. Terus di sini ada suasana konferensi dari INS Jakarta yang dilaksanakan pada tahun Mei 1950. Di sini angka-angka pertemuan negara kesatuan ya RI, RIS, dan NIT. Nah, di sebelah kanan sini ada foto pengibaran bendera merah putih yang dilaksanakan pada tahun 1950. Ini ada di halaman Istana Merdeka. Geser ke kanan, kita ada foto-foto pengakuan kedaulatan Indonesia. Yang pertama ada pengakuan kedaulatan Indonesia di Jakarta yang dilaksanakan pada tahun 27 Desember 1949. Di sini ada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang mewakili pemerintah RIS dan wakil tinggi mahkota Mahathir Goving mewakili Belanda. Selanjutnya ada pengakuan kedaulatan di Belanda yang dilaksanakan pada 27 Desember 1949 di Den Haag, Belanda. Di sini ada juga pelantikan Presiden RIS atau yang pada saat itu Republik Indonesia Serikat. Nah, saat ini saya ada di ruangan peringatan kemerdekaan. Nah, berikut ada upaya-upaya Indonesia untuk peringatan kemerdekaan. Yang pertama ada insiden bendera. Pertama dalam peristiwa rapat raksasa di Kadet di Surabaya terjadi peristiwa perbatasan Hotel Orange oleh pihak Belanda. Kedua ada pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran ini diawali dengan berontakan tentara Jepang yang bertugas membangun pabrik senjata di Sekiri. Nah, lalu ketiga ada peristiwa Surabaya.
Diawali dengan kedatangan Tentara Sekutu di Surabaya, pimpinan Brigjen AWS Mahabi pada 25 Oktober 1945. Terus keempat ada Pergabungan Indonesia Belanda. Untuk pergabungan ini untuk menyelesaikan sengketa Indonesia Belanda pada 17 November 1945 di markas tentara Inggris di hadapan pertemuan antara Indonesia dan Belanda. Lalu terakhir ada pertempuran Belanda dan area, diawali dengan pertempuran pada 13 Oktober 1945 antara pemuda dengan pasukan Belanda. Di teks proklamasi ini dibacakan oleh Insinyur Soekarno, didampingi oleh Muhammad Hatta, kemudian diikuti oleh pengibaran bendera merah putih untuk pertama kali. Indonesia berhasil menyatakan kemerdekaan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus tahun 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Serambi, kediaman Soekarno di Jalan Gangsaan Timur nomor 56. Di sinilah di atas piano ini proses menandatangani naskah proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Diawali dengan kedatangan Tentara Sekutu di Surabaya, pimpinan Brigjen AWS Mahabi pada 25 Oktober 1945. Terus keempat ada Pergabungan Indonesia Belanda. Untuk pergabungan ini untuk menyelesaikan sengketa Indonesia Belanda pada 17 November 1945 di markas tentara Inggris di hadapan pertemuan antara Indonesia dan Belanda. Lalu terakhir ada pertempuran Belanda dan area, diawali dengan pertempuran pada 13 Oktober 1945 antara pemuda dengan pasukan Belanda. Sekarang saya lagi di ruangan tokoh-tokoh. Berikut ini tokoh-tokoh yang hadir di perumusan naskah proklamasi. Di yang pertama ada Ir Soekarno, yang kedua ada Muhammad Hatta, ketiga ada Mr. Ahmad Sumarjo, yang keempat ada Dr. Muhammad Amir, 5 ada Dr. Buntaran Marto Atmojo, dan yang keenam ada Mr. Igusti Ketut Puja, dan tokoh-tokoh lainnya yang hadir dalam pembahasan naskah proklamasi. Dan yang tidak ada di dalam di sini di foto-foto ini adalah 3 orang, yaitu berikut beliau Adi Sultan Dayang Raja, Semaun Bakti, dan Sudirman.